Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang Islam sebagai way of life, yang disusun oleh pertama Muhammad Fikri Abdul Khair nomor absen 13, lalu Pak Israsi Andika nomor absen 14. Selanjutnya pengertian Islam akan dibawakan oleh Mas Fikri. Mas Fikri Ya, dipersilakan. makasih Mas Faiz. Islam berasal dari kata aslama yang merupakan turunan dari kata aslamu, asalamu dan asalamatu yang artinya bersih dan selamat dari kecacatan lahir batin. Dari asal kata ini dapat diartikan bahwa dalam Islam terkandung makna suci, bersih tanpa cacat atau sempurna. Kata Islam juga dapat diambil dari kata asilmu dan assalamu yang berarti perdamaian dan kedamaian. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya, berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Agama yang diturunkan Allah ke bumi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam, sebagaimana diungkapkan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Imran ayat 19. Semua Rasul mengajarkan keesaan Allah dan Tauhid sebagai dasar keyakinan bagi umatnya. Sedangkan aturan-aturan pengamalannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan budaya manusia pada zamannya. Karena itu, di antara para Rasul itu terdapat perbedaan dalam syariat. Setelah Rasul-Rasul yang membawa wafat, agama Islam yang dianut oleh para pengikutnya itu mengalami perkembangan dan perubahan baik nama maupun isi ajarannya. Akhirnya Islam menjadi nama bagi satu-satunya agama, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah Islam yang terakhir diturunkan Allah kepada manusia. Next slide, Mas. 2 atau B, misi kehadiran Islam. Menurut Darwin, menganggap manusia sebagai hasil dari evolusi hayat yang bertolak dari makhluk bersel satu, maka Islam dalam rangka evolusi agama Allah berakhir dan paripurna dalam pangkuan tugas Nabi Muhammad SAW. Beliau penutup Nabi dan Rasul, karenanya membawa konsekuensi universal dan abadi untuk seluruh manusia ke akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menggariskan tujuan risalah beliau dalam Quran surat Al-Anbiya 100 ayat 107. Tugas Nabi Muhammad ialah membawa rahmat bagi sekalian alam. Lawan daripada rahmat ialah bencana dan malapetaka. Maka jika dirumuskan dalam bentuk kalimat yang menggunakan kata peniadaan, kita lalu mendapat pengertian baru, tapi lebih tegas bahwa Islam itu bukan bencana alam, melainkan membawa keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia lahir dan batin, baik secara perorangan maupun bersama-sama dalam masyarakat. Islam itu ibarat ratu adil yang menjadi tumpuan harapan manusia. Ia harus mengangkat manusia dari kehinaan menjadi mulia, menunjuki manusia yang tersesat, membebaskan manusia dari kezaliman, melepaskan manusia dari rantai perbudakan, memerdekakan manusia dari kemiskinan rohani dan materi, dan sebagainya. Manusia akan merasa nikmat dan bahagia karena Islam. Next slide. Metode memahami Islam. Yang pertama adalah Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah. Kekeliruan memahami Islam karena orang hanya mengenalnya dari sebagian ulama dan pemeluk yang jauh dari pimpinan Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah Islam harus dipelajari secara integral, tidak dengan cara parsial, artinya ia dipelajari secara menyeluruh, sebagai satu kesatuan yang bulat, tidak secara sebagian saja. Yang ketiga adalah Islam perlu dipelajari dan kepustakaan yang ditulis oleh ulama besar,
kaum zu'ama dan sarjana-sarjana Islam. Dan selanjutnya disampaikan oleh Mas Faiz. Silakan Mas Faiz. Terima kasih Mas Fikri. Lalu selanjutnya yang kerangka ajaran Islam. Yang pertama yaitu akidah. Akidah sebagaimana agama pada umumnya yang memiliki sistem kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Islam mengandung sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas pemeluknya yang disebut akidah. Akidah Islam berisikan ajaran tentang apa saja yang dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap orang Islam. Karena agama Islam bersumber pada kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, syariah. Komponen Islam kedua adalah syariah. Syariah sendiri berisi aturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan manusia. Syariat adalah sistem nilai merupakan inti ajaran Islam. Syariat atau sistem nilai Islam ditetapkan Allah sendiri. Lalu yang ketiga adalah akhlak. Akhlak merupakan komponen dasar dalam Islam. Ketiga yang berisi ajaran tentang tata perilaku atau sopan santun. Dengan kata lain, akhlak dapat disebut sebagai ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia. Dalam pembahasan akhlak, perilaku manusia berdasarkan panggilan yang mana perilaku baik atau buruk. Yang keempat adalah ketertarikan antar komponen. Tiga komponen dasar ajaran Islam, akidah, syariah, akhlak, merupakan kesatuan integrasi yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Lalu, sumber ajaran Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara etimologi atau bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Berasal dari kata Qura yang berarti membaca. Secara etimologis istilah Al-Quran berarti kalimat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan argumentasi dalam mendakwa. Lalu yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti jalan yang lurus dan perilaku yang terbiasa. Sedang dalam terminologi Islam, sunnah diartikan sebagai perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi, yang berarti izin atau persetujuan. Dengan demikian, istilah sunnah sebenarnya merupakan kependekan dari sunnatul Rasul, sunnah Rasul. Lalu yang ketiga, ijtihad. Ijtihad, kata ijtihad dan jihad mempunyai akar kata yang sama, yaitu jahada, yang berarti mengerahkan kemampuan. Dalam pemikiran Islam, kedua istilah tersebut telah memiliki arah yang berbeda. Jihad diartikan sebagai pengerahan kemampuan secara maksimal yang lebih cenderung pada segi fisik, sementara ijtihad lebih cenderung pada segi potensi keilmiahan. Ruang lingkup ajaran Islam. Yang pertama yaitu manusia dengan Tuhan. Yang kedua, manusia dengan manusia. Yang ketiga, manusia dengan alam semesta. Lalu ada karakteristik ajaran Islam. Yang pertama yaitu Rabbaniyah. Arti Rabbaniyah adalah berhubungan kepada Rob atau Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dipredikatkan kepada manusia, yaitu Rabbani yang erat hubungannya dengan Allah dan mengetahui agamanya. Lalu ada Insaniyah.
Islam adalah agama umat manusia, menuntun manusia untuk senantiasa berhubungan dengan Allah, mencari keridhoannya. Dalam hal ini, Islam memiliki kecenderungan pendekatan manusiawi insaniyah yang konstan, jelas, dan murni, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dan hukum. Maksudnya adalah bahwa Islam dengan sifatnya yang robaniyah dalam tujuan dan orientasi, ia juga bersifat insaniyah manusiawi. Lalu ada syumuliyah atau universal. Makna karakteristik Islam yang satu ini yaitu bahwa Islam merupakan agama yang mencakup dan meliputi zaman secara menyeluruh, meliputi semua kehidupan dan semua eksistensi manusia pada setiap generasi. Maka Islam bukanlah satu risalah untuk zaman tertentu dengan generasi manusia tertentu, melainkan risalah keabadian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai terjadinya kiamat kelak. Lalu ada wasatiyah atau pertengahan. Maksud dari karakteristik wasatiyah adalah sikap pertengahan dan sikap seimbang antara dua kutub yang berlawanan dan bertentangan, di mana salah satunya tidak berpengaruh sendirian sementara kutub yang lainnya dibuang. Kemudian salah satu dari dua kutub tersebut tidak diambil secara berlebihan, melebihi yang semestinya, sehingga menzalimi kutub lainnya. Contoh kutub robaniyah dan insaniyah, spiritualisme dan materialisme. Lalu ada perpaduan antara keteguhan prinsip sahabat dan fleksibilitas muruna. Maksudnya adalah bahwa Islam memadukan antara keteguhan prinsip sahabat dan fleksibilitas murunah dalam keharmonisan yang indah dengan meletakkan masing-masing keduanya pada tempat yang benar, teguh dalam hal yang harus kekal dan lestari, luwes fleksibilitas dalam hal yang selayaknya dan berubah secara aktual. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.